Pemesa reko 10 talu inna cara nama pemesa inna tu nanya lagi pemesa di dalam sembahyang. Berkaitan dengan salat ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, apalagi sangat tongat-tongan na sembahyang. Maandai Musa sangat tongat-tongan na sembahyang, anda pun memiliki salin na nurun, salin na tajang. Iya, salin. Syariat itulah yang hancur di alam kuburnya. Kapankah seorang hamba mati syariat? Di saat sakratul maut, menanti datangnya malakul maut, sempat mengucapkan zikirnya tubuh, la ilaha illallah, baru menghembuskan napas terakhirnya, maka matinya mati syariat, hancur di alam kuburnya. Tetapi pada akhirnya nanti di akhirat napak itu kembali Allah Ta'ala, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apa nawa Nabi ta? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini kan apa capuri adanya kalimat la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Ia mutuk sawak nama pasarea, mada tu madang keluargana. Lalu Nabi isi telingannya, la ilaha illallah. Harapannya, semoga telinga bisa mendengar, hati tidak bisa mengucapkan, bibir tidak bisa mengucapkan, mudah-mudahan hatinya bisa mengucapkan. Mati syariat akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, mati tarikat. Ia tidak mati tarikat, tidak hancur di alam kuburnya, kering, tidak berubah jasadnya. Kapankah dia mati tarikat? Di saat seorang hamba sementara sakaratul maut mampu mengucapkan zikirnya hati, Allah, 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 baru kemudian menghembuskan napas terakhirnya, maka matinya mati tarikat, kering di alam kuburnya, tidak rusak jasmaninya. Yang ketiga, mati hakikat, lebih-lebih dan acur, tapi mengecil, berubah jasmaninya, mengecil sampai 30 cm, rambutnya hidup terus, tumbuh terus, kukunya tumbuh terus, sampai melingkar di badannya, matanya terbuka, si mata tu yang matanya hidup di alam kubur. Kapankah seseorang mati hakikat? Di saat sementara sakratul maut mampu mengucapkan zikirnya roh, huwa, 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 baru menghembuskan napas terakhirnya, maka matinya mati hakikat. Yang terakhir mati makrifat. Dia tu mati makrifat, anda tumis angga mauang, anda hancur, tidak tinggal di alam kuburnya, diangkat oleh malaikat Jibril, dibawa ke Makkatul Mukarram, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taruh si jolona Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapankah seorang hamba mati makrifat? Di saat sementara sakratul maut mampu mengucapkan zikirnya rahasia, baru menghembuskan napas terakhirnya, maka matinya mati makrifat. Jasadnya dipindahkan ke Makkatul Mukarram, rohnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mau pilih-pilih amatin jolona Allah Ta'ala, mudah-mudahan mati makrifat. Itulah sebabnya para ahli-ahli sufi ma'aitai keluarganya sementara sakratul maut datang dibisik di telinganya, bukan lagi la ilaha illallah, bukan lagi Allah, Allah, bukan lagi huwa, huwa, tetapi dibisikkan telinganya dengan harapan mudah-mudahan nerangi telinganya. Tidak mampu mengucapkan bibirnya, hatinya mampu mengucapkan insya Allah mate maripae diolona Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya roh kembali kepada Allah. Dek nyawa tae imbali iloripun. Jalan yang ditempuh roh kita ini ialah jalan yang pernah ditempuh Rasulullah.
dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menembus 7 lapis langit di Sidratul Muntaha, berangkat menuju ke alam Rabb, alamnya Tuhan, bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Muak Nabi tami ake lolosi sampai naik ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau roh kita belum dipastikan bisa sampai di sana. Mengapai? Sebab setiap lapis langit ada pemeriksa. Kapan tidak lolos pemeriksaan, kembali ke muka bumi. Ia mau nyawa masisa andai tak ada dipuanlah. Pemeriksaan pertama di langit pertama tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Musamban di pengalat ta'ala, mak musang lanjut ke langit kedua. Tapi mak andai musang timbal dengan dilino. Oleh karena itu kata Nabi dengan tegas, awwaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Nadi pisang ni pengalat ta'ala, nasabak nadi sobai puang, kemudian nadi balik taulah dipuang. Anda siapa sobat teman di satu disoba, anda ngok tak ada dibuang, anda temisang Allahu subhanahu wa ta'ala. Banyak teori yang diajarkan oleh para ulama kita di dalam bermakrifat kepada Allah. Tapi iau mesa tapa upalambe ilo luar salangmu. Nawinda morio alawena kuat tak pengalat ta'ala ma'uang. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah senantiasa bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Mau indah maulah, suruh Kalimantan siolau, suruh Kuala Lumpur siolau, nama Mujutara siolau, kemanapun kita pergi, Allah berkata kepada hambanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pernahkah kamu belajar pada dirimu? Seolah-olah nama pengalat ta'ala mak melo, mak isa mak pitulik kamu dalam dirimu. Sebab aku berada di dalam dirimu. Dilalang dia lawemu. Cuma yang perlu saya sampaikan pada hari ini, si tongat-tongan na tu tanah hakikinna pun dilalang. Nah sababu hakikinna pun dilalang berarti makin Allah Ta'ala. Sedangkan mustahil makin Allah Ta'ala. Tapi apa yang di dalam? Dia nak dipisangi. Dilalang dia lageta mu'adisam milio hadirin tamalabiana sana, itulah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sudah pernah adakan pengajian 3 kelompok di Pambuang, di mana juga yang hadir sekarang ini kecuali jamaah baru, saya sudah pernah adakan kajian tentang Tuhan, tentang apa yang harus kita miliki, tentang apa yang harus kita pahami yang ada pada batin kita. Tetapi itu sebatas yang bisa saya sampaikan. Pertemuan kita berikutnya insya Allah saya ulas secara rinci. Yang penting anda ngimati pengajianmu. Lolos langit pertama, naik langit kedua. Apa na parisa pengalat ta'ala dari langit kedua? Petugas napuang as-salah, masalah sambayang. Mas sambayang bando, mas sambayang nga elai mo. Mas sambayang bando, anda tu mas sambayang. Ngapa anda mas sambayang? No sambayang memang tu menjari, damu tu mas sambayang bopa. Napa tugasnya buat rupan nakola di Nabi ta mas sambayang ni. Mas sambayang bando. Anda tu mas sambayang, na mengapai? Ate tonganna. Na apa na ate tonganna? Anda ngok na piate pengalatan mandang mas sambayang. Sedangkan kita salat kalau tidak benar caranya, itu pun tidak diterima oleh Allah. Kita diancam Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Masuk neraka wail yang lalai dalam salatnya. Apa itu wail? Wadin fi nari jahannama qa'ruhu masiratu alfa'am. Satu jurang di dalam neraka jahannam, dalamnya jurang itu perjalanan 1000 tahun. Ini nama ini tuandan ni sama sambayang Allah nang Allah rai pura tumpia sarana. Betul anda salat, tapi pada akhirnya tergelincir masuk ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah.
Oleh karena itu, melihat firman Allah ini perlu kita pahami apa sesungguhnya yang harus kita miliki di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita lakukan senantiasa Allah menerima dengan baik. Yang pertama tadi di langit pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah, pisangnya pengenal ta'ala. Nah, saat tahu Imam Ghazali, kaifa anta abuda man lam ta'rifu, bagaimana cara menyembah sedangkan yang kamu sembah kamu belum mengenalnya. Fakana ibadatuka haba'an mansura, ditinggi badamu rapalek badi karyamu stiwur linawang andan dan dilena. Yang kedua, kita harus bersih. Apa cipai tahu? Nah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Andai nak terima sambayan Allah Taala tuan dah mapacing. Tapi kebersihan di sini berkali-kali saya sampaikan adalah kebersihan batin. Batin tak nak dipacingnya tongang-tongang, lahir tak soal kedua. Itulah sebabnya selalu saya sampaikan, tegaskan supaya perhatikan kebersihan batin. Mak dat tomata dipandoi. Kenapa kita mandikan? Kita bersihkan. Apanya dibersihkan? Batinnya. Oleh karena itu mak pandok tomate dalik bak piosa mak andap pacing batinna. Nah, tuntut dulu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Silakan mari kita belajar bersama. Nabi tanah ilangi, kita yakini bahwa Muhammad itu bersih luar dalam, zahir batin, syariat dan hakikat. Tapi nalai mahatina Nabi ta Jibrilu diberikan kepada Mikail dengan Israfil, diperintahkan dibersihkan dengan air Samsam, purina wasainan natam dulu baru berangkat. Apa cing Nabi ta? Kenapa dilakukan seperti itu? Nabi payari tanggalan kita umatnya. Kalau kita ingin sampai kepada Allah, kita ingin ketemu Allah, pacingi batinmu, pak batin nak terima Allahu Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kebersihan, saya sampaikan kepada kita semua. Pertama-tama, mak jabang tahu, mannya tahu. Pak nawa Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun Anda lakukan harus berniat. Apa niatmu? Ia menerima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai buang hajat, buang air besar, kita harus berniat. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Asuk najisi naroko kalusukmu tetap pakoribai-bayomu ripal lawangan nailinu akhirat. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, jangan berdiri di tempat buang hajat. Mau anda pe mapacing batinmu, pak mali mapacing batin, dapat mapacing lahiran. Bagaimana caranya? Dah pikir dek mak mongek doi arekmu. Mak mikir dan mongek doi arekmu, bagaimanapun pintarnya berniat istinja, tapi anda mapacing batinmu. Jadi mapacing batinmu dan mikir doi dalam arti mu anda mongek arek tak mikir dek mitau. Tapi sebelum berdiri, dia tu boleh mapatan tu pacina batin tak dia tak kaleta. Ada yang datang menyampaikan ni mapacing batinmu. Cuma muak ruwaitan nek guru, mudah-mudahan sependapat dengan saya. Kemudian kita beristinja. Sebelum kita berniat pacing dulu kasarna kotoran. Tempat telurnya kotoran mapacing. Mapacing ni maniak mitau. Nawaitul istinja'a fi sulbi Adam. Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah. Tahhir qalbi wa jasadi fardan alayyah. Bilom bos mo, artinya yang bahasa Islam mo si colek ba, pura mi bahasa ini posik mo. Diiringi dengan ucapan diwasai sulubiata diiringi ucapan i. Diwasai kata watak diiringi ucapan u. Setelah itu dia bahasa sudu mo uang tutu satinjakmu, koci satinjakmu. Mengapa mak dikoci satinjak ta? InsyaAllah anda tu pemongen bega. Mak mongit anda tu pemacam ambulans. Mongit tu, mongit biasa saja. Anda tu mak datang mongit pak rai-rai jandai. Mak mukociwan di satinjakmu. Yang kita harapkan di saat kita dimandikan, mak mati mitoman ini mudah-mudahan tidak ada keluar kotoran. Sehingga jam bahasa mak orang tipingan ibuina andiangi
memang tidak keluar na sebab manareng makuci satinjakna mak pure mimbase. Yang kedua, mandi wajib. Mengapa nama mandi wajib? Tahu pure itu siola keluarga, siola maneta, siola weneta, kita mandi wajib. Caranya dibersihkan 2 lubang kotoran, kemudian manjekne tahu. Pure manjekne ditolongi kana tak pitalung, ditoloi kari tak pitalung, ditoloi lu tak pitalung. Kemudian ratakan air ke seluruh jasmani. Mak meratakan air lagi ala weta, ya. Anda boleh nasala wai, malam tahu rundu si colek bak. Dirundu pitalung. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhku cami atiku. Atiku cami nyawaku. Nyawaku cami rahasiaku. Anna mani mauango tammasaran nyamaku alusukna Allah Ta'ala. Dapat apa nak butongan ya mamaring kau pau. Jadi butongan ni. Mau mani apa nak butongan di ustaz oh. Di butongan itu sambil diperagakan ya mamar itu sama pau ya. Begitu. Yang ketiga, muak manjek ni tahu. Merata air ke seluruh anggota wudu. Carana pacing bateng. Paalau lak binau mi pu panjek ni. Ane paling lima mesti colek bamo. Bismillahirrahmanirrahim. Pacinna Allah Ta'ala malai rotak riatiku tuai dudumi Datuk najarkan sufi satu kata mak diwaca di mak deng amongelan dia labeta insyaallah mandam mandi panam bupate dibongkar oleh Allah keluar. Tapi tentunya kita lakukan dengan penuh keyakinan. Ini saya penuh keyakinan dulu itu dia elak binau penjek ni ya pandai topel. Dia mak ai mondu ustaz bindum itu pandai topel. Iyo pak situru pesyariat an hakiki an natarimai Allahu Subhanahu wa taala. Yang terakhir cara-cara nama sembahyang. Muisapa cara nama sembahyang anna sesembayangmu. Cara nama sembahyang ada 2. Yang pertama cara syariat dan yang kedua cara hakikat. Inna cara syariat. Nawa nabita sallu kama raaitumuni usalli. Pas sembahyang usite cara muita mas sembahyang. Cara nabita ruku tidak langi. Kalau ada salat, guru mengajarkan salat, tapi andai nak keruang, andai site sembahyang nabita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara hakikat. Ya site nabi tulang malaikat Jibril lalu nabita sallallahu alaihi wasallam bahwa ya Muhammad, Muhammad, mal ihsan apa sangat ihsan? Naum nabita al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu. Ya sangat ihsan sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Manakala kamu tidak mampu melihatnya, mayakini Allah melihat Anda. Jadi nawa baginda Ali dapat uang seakan-akan pamak seakan-akan sesuatu yang mustahil terjadi. Pak ditatongatoi pun di dalam sambayang baginda dalam uang. Saya hanya penyambung lidah saja. Sehingga nawa baginda Ali, la a'budu rabbi hatta arahu. Anda melama soba pun memandat turita. Nawa teman-temannya baginda Ali, bima ra'aita rabbaka ya Ali. Mi apa cara nama itu pun baginda Ali? Baginda Ali memberikan jawaban, ra'aitu rabbi bi'aini kalbi. Wite pun munasabah paita mata hati. Mata hatinya baginda Ali melihat Tuhannya di dalam salat. Nawa nabita si tongat-tongan nami sahabau mak melok maca sambaymu pasti temi sambaymu baginda Ali naida mata hatimu Allah Ta'ala. Bagaimana caranya ya Rasul? Dak dua perlu misang. Yang pertama wajib misang inna di puang nyawana sambayang inna tuk nangi monro di dalam sambayang. Yang kedua pemesa rokok 10 talu inna cara nama pemesa inna tuk nangi lagi pemesa di dalam sambayang. Berkaitan dengan salat ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, apalagi sangat tongat-tongan na sambayang. Mandai Musa sangat tongat-tongan na sambayang. Anda pun memiliki salinna nurun, salinna tajang. Ia salik kami menjual pada di ulun Allah Ta'ala. Ini lebak mas sambayang. Muhammad mas sambayang. Muak sangat sambayang ada panganak dulu. Muak tu mas sambayang Muhammad. Dan lelena a'udzubillahi minasyaitanirrajim qul
Pala ambil dari mak Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mak tengah-tengah ni molek pang Allah Taala picok ya, mau picok nalik mu tu Allah Taala. Jadi Muhammad ni picok tapi siapa cara picok di Muhammad? Yang selanjutnya, inna laba mapata tak sambayang nurul Muhammad, inna nurul Muhammad ya takalita, inainya tak ada sambayang Allah Ta'ala, inna laba ni tak ada sambayang di Allah Ta'ala dilalanna alalita. Akidah dalam menyembah kepada Allah yang pertama menurut syariat, tubuh tak masoba, nyawa tak dipakai masoba, Allah Ta'ala disoba. Tiapa cara tubuh soba dipuang, tiapa cara nak pakai nyawa masoba dipuang, inna laba nang puang dari soba tong-tong. Menurut tarikat, sifat suku Allah Ta'ala masoba dira, inna laba dipuang sifat suku, inna tok tong-tong nana soba sifat suku. Yang ketiga, menurut hakikat, nawa lahiranna Muhammad masobai, batinna Muhammad disobai. Inna laba lahiranna Muhammad masoba, inna laba batinna Muhammad disoba. Yang terakhir, menurut makrifat, al-abidu wal ma'budu wahidun, temasoba an disoba, tidak bisa dipisahkan. Dia menyatu betul-betul bagaikan besi yang dibakar api setelah menyala. Anda ini pelesan, inna api inna wasina. Dipahamkan di murid bapak ibu nama patongan atau ngana tomasoba annatil soba, tidak pernah pisah. Mak disan midi dah mau parakit malewan dah mujolona Allahu subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.